Open cam. Mana Saulina Krisdayanti Manalu? Oke, kita akan melanjutkan kuliah kita yang hari ini topiknya adalah pengolahan limbah cair di industri menggunakan proses anaerob, artinya tanpa kehadiran oksigen atau oksigennya sangat terbatas. Kalau tanpa kehadiran oksigen sama sekali itu namanya anoksik, ya anoksik. Jadi ini adalah sedikit tapi disebut dia anaerob itu tidak ada memerlukan oksigen. Nah, kejadian di alamiah anaerob proses itu seperti di septic tank ya, septic tank di rumah Anda, tempat aliran dari kamar mandi, dari WC, septic tank. Nah, atau di IPAL komunal perkotaan, IMUP tank ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini contoh ya, contohnya dari salah satu aplikasi pengolahan limbah cair secara anaerob. Kalau kita dilihat di lapangan seperti ini, ada tertutup. Namanya Upload Anaerobic Sludge Blanket atau UASB, Upload Anaerobic Sludge Blanket. Nah, kalau kita buka ini, biar kita tahu prosesnya di dalam begini dia. Kita lihat influent masuk itu dari bawah, dipompakan di bawah. Nah, kemudian di dasarnya ini akan terjadi kontak antara mikroorganisme dengan limbah ya. Kemudian naik ke atas dia terurai. Kemudian ada juga yang granular mikroba mati itu kan juga ikut naik ke atas, kemudian akan membentuk blanket di selimut di atas permukaan. Nah, kemudian karena dia anaerob ada gas CH4 yang terhasil di samping CO2, maka gasnya ada ini dilengkapi dengan separator pemisah gas. Nah, gas akan keluar ke suatu tempat penampungan, kemudian air yang terolah itu akan keluar dari dari effluent, sebagai effluent dari dari atas ya. Yang kuning-kuning itu adalah gas ya, gelembung-gelembung gas itulah. Nah, kemudian proses di dalam anaerobik itu dibagi menjadi 2 tahap besar, yaitu tahap pembentukan asam dan tahap pembentukan gas metan. Tahap pembentukan asam itu disebut metanasi. Disebut asetogenesis. Asetogenesis itu meliputi hidrolisis dan pembentukan asamnya. Kemudian pembentukan gas metan adalah penguraian dari asam-asam asetat atau asam-asam hasil dari peruraian dari pembentukan asam tadi menjadi gas metan ya. Nah, tahap pembentukan asam itu kalau kita punya substratnya itulah yang ada di dalam limbah cair yang mau kita olah, yang terkandung di dalamnya ada berupa karbohidrat, protein, lemak, akan dihidrolisis menjadi asam lemak. Kemudian diuraikan oleh bakteri fakultatif
menjadi H2CO2 CH3COOH atau asam asetat. Nah, ini karbohidrat ini akan dihidrolisis tambah 4H2O akan menjadi asam asetat tambah H2CO3 tambah 4 ion H tambah ini H2CO3 tambah 4 ion H tambah 4H. Nah, kemudian di samping itu selain daripada asam asetat juga terjadi reaksi antara glukosa dihidrolisis bukan menjadi asam asetat aja, ada bisa menjadi asam propionat, bisa menjadi asam butirat. Nah, yang menjadi asam butirat ini dia. Ya. Asam propionat ini dia ya. Nah, kemudian di samping itu ada yang menjadi asam butirat. Nah, ini. Nanti asam propionat dan butirat itu akan diubah menjadi asam asetat lagi oleh mikroba supaya bisa dijadikan biogas ya. Asam propionat akan diurai menjadi asam asetat. Asam butirat akan diurai menjadi asam asetat. Keseluruhan dari program itu dikerjakan oleh mikroorganisme di dalam di dalam unit pengolahan anaerob. Nah, apa yang terjadi inilah semua keseluruhannya. Kompleks polimer yang ada di dalam air limbah berupa karbohidrat, berupa protein, berupa lemak akan dihidrolisis. Nah, yang satu ini, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 itu adalah si nama bakterinya. Yang si satu ini adalah bakteri fermentatif ya. Bakteri fermentatif kalau protein dilubahnya menjadi asam amino. Kalau karbohidrat dirubahnya menjadi gula. Kemudian kalau lipid dirubahnya menjadi fatty acid dan alkohol. Nah, kemudian oleh anaerobic oxidation terjadi oksidasi tanpa ada oksigen oleh si mikroorganisme ini. Kalau si fatty acid sama si alkohol intermediate daripada peruraian kompleks dari polimer atau karbohidrat protein lemak itu menjadi nomor 2 oleh si bakteri asetogenetik menjadi asetat. Ya kan dirubah lagi dia menjadi asetat. Kemudian asam amino, sugar, kemudian dirubah jadi asetat. Intermediate product, propionat butiratnya itu dirubah menjadi asetat. Dan hidrogen karbon dioksida sesuai dengan reaksi tadi yang sebelumnya dituliskan dalam bentuk reaksi. Nah, kemudian asam asetat oleh bakteri metanasi akan diubah menjadi metana dan karbon dioksida. Kemudian asetat itu juga akan dirubah oleh si asetoplastik metanogenesis menjadi metana dan karbon dioksida. Dan ada beberapa mikroba yang bekerja untuk menguraikan polimer dari protein, karbohidrat, lipid tersebut. Jadi mekanisme, kalau ditanya mekanisme peruraian daripada senyawa organik bentuk kompleks menjadi metana, nah ini dia ya mekanismenya. Boleh dituliskan, boleh digambarkan dalam reaksi misalnya reaksi metanasi, reaksi asetogenesis dan reaksi metanasi ya. Nah, kita lihat tahap pembentukan gas. Bakteri metanogenesis ya. Hidrogen tropik, H2CO2, metan, asetoplastik, dekarboksilasi dari asam asetat metan. Jadi CH3COOH ini adalah asam asetat. Akan dirubah oleh si mikroba metan ke dalam bentuk gas C4 tambah CO2. Yang inilah yang disebut biogas. Komponen biogas ini
utamanya adalah CH4 sampai 65% CH4. Nah, kalau kita menggunakan sebagai bahan bakar, maka tinggal dipisahkan dengan CO2 dan uap air mungkin ada, atau H2. Nah, H2 tambah CO2 terjadi CH4 tambah H2. Nah, kalau kita tampilkan di sini, proses tahapan degradasi senyawa organik secara anaerob kita lihat. Pertama tadi prosesnya, mekanismenya mulai dari hidrolisis. Yang dihidrolisis apa? Protein, karbohidrat, lipid. Bakteri penhidrolisisnya hydrolysing and fermentation bakteri ya. Nah, ada namanya acetobacter misalnya ya. Kemudian jenis senyawanya asam amino, gula, asam lemak, alkohol ya. Nah, kalau protein dia asam amino, karbohidrat, gula, asam lemak dan alkohol. Kemudian yang kedua masih di dalam asetogenesis ya. Tahap 1 itu ada asetogenesis, ada dua mekanisme yang ada di situ, hidrolisis dan fermentasi. Nah, asam amino, gula, asam lemak dan alkohol difermentasi oleh bakteri hidrogen produksi aseton. Penghasil bakteri asetogenik, penghasil hidrogen dan penghasil senyawa asam asetat ya. Nah, produk perantaranya ada volatil fatty acid, asam asetat, hidrogen dan CO2. Nah, namanya proses duanya ini namanya proses asetogenesis ya, yang diawali dengan proses hidrolisis, dilanjutkan proses fermentasi. Nah, kemudian tahap kedua namanya tahap metanogenesis. Nah, asam asetat yang terbentuk tadi oleh si mikroba pengurai asam asetat menjadi metan atau mikroba metanasi. Asam asetat hasilnya bakteri pengurainya asetiklastik metanogenesis menjadi metan dan CO2. Kemudian tadi ada satu lagi senyawanya mereduksi metagenesis, mereduksi hidrogen CO2 menjadi CO2 reduksi metanogenesis oleh si mikroba mereduksi CO2 dan hidrogen menjadi metan dan CO2. Nah, kemudian selain daripada peruraian daripada tadi karbohidrat, protein, lemak, dihidrolisis menjadi asam amino, menjadi gula, menjadi alkohol dan asam asetat. Nah, kemudian dirubah menjadi asam asetat yang terbentuk, asam propionat yang terbentuk dan butirat dirubah menjadi asam asetat. Setelah asam asetat dirubah oleh bakteri metanasi menjadi gas metan dan CO2. Di samping itu ada lagi reaksi yang terjadi. Ada reaksi atau proses namanya denitrifikasi. Karena tadi anaerobik kemungkinan ada anoksik ya. Dia si denitrifikasi ini terjadi apabila anoksik. Keadaan tanpa oksigen. Jadi nitrat akan berubah menjadi nitrit. Ini nitrat akan berubah menjadi nitrat. Ya. Nah, kemudian nitrat ini akan lepas sebagai gas N2. N2 itu nitrogen, lepas ke udara nggak masalah karena dia inert. Di udara juga 75% terdiri dari gas N2. Ya. Jika keseluruhannya berada dalam bentuk nitrat, nah, keseluruhan nitrat nggak ada nitrit ya, nitrat semua, nggak ada yang keduanya, maka dalam persamaan stoikiometrinya NO3 tambah 1,08 CH3OH ditambah ion plus menjadi ini 0,065 C5H7O2N ditambah 0,47N ditambah 0,78 COY tambah 2,44 H2O.
jika N berada dalam bentuk nitrit, jika nitrogennya berada dalam bentuk ini, nitrit, kalau nitrat NO3, nitrit NO2, dan mengandung sedikit oksigen, ada mengandung oksigen ya. Kemudian konsentrasi metanol yang diperlukan untuk mengurai tersebut itu kan ditambah metanol ini kan, yang ini 1,08, berarti kalau ada dia bentuk nitrit kemudian ada oksigen sedikit 2,47 diperlukan, 2,47 NO tambah 1,53 N1 ditambah 0,87 DO. DO itu adalah konsentrasi oksigen awal, D0 ya, D0 bukan DO ya. Kalau DO nanti disop oksigen terlarut, ini D0. Notasinya ini angka 0 bukan O. Kalau OD gini ya. Platnya ini lonjong. N1 konsentrasi nitrit awal, NO konsentrasi N1 konsentrasi nitrit awal ya, NO N0 konsentrasi nitrat awal. CM adalah konsentrasi metanol yang diperlukan dalam reaksi ini. Nah, prinsip perancangan daripada unit pengolahan anaerob yang tadi kita gunakan, kita pilih contohnya UASB ya, upload anaerobic sludge blanket. Upload anaerobic sludge blanket, jenis proses biologi anaerobik dan anoksik yang umum digunakan. Nah, misalnya ada proses anoksik, suspended growth, pertumbuhan mikroorganismenya, atau attached growth, tipe pertumbuhan mikroorganisme. Tipe pertumbuhan mikroorganisme kan sudah kita pelajari, ada dua, ada yang tersuspensi, ada yang melekat, yang ada sanggahannya, yang ada medianya. Nah, kemudian nama unit pengolahannya suspended growth denitrification. Dan kalau yang attached fixed film denitrification, ada mikroorganisme itu akan membentuk lapisan tipis di atas penyangganya. Penggunaannya untuk meremove, untuk menyisihkan nitrogen, disebutlah denitrifikasi. Ya. Kemudian ada proses anaerobik yang juga suspended growth dan attached growth. Kemudian nama unitnya ada anaerobic digestion. Kemudian anaerobic contact process. Kemudian ada upload anaerobic sludge blanket. Ada anaerobic bubble reactor. Kemudian ada anaerobic filter process. Ada expanded bed (EBR). Nah, fungsinya apa, gunanya adalah stabilisasi lumpur ya. Meremove atau menyisihkan kandungan BOD. Kandungan BOD adalah kandungan senyawa organik. Senyawa organik yang ada tadi ada protein, lemak, dan karbohidrat. Diukur sebagai jumlah BOD ya. Nah, kriteria desain dan kinerja proses anaerobik mengolah limbah cair industri itu, kalau kita menggunakan anaerobik contact, anaerobik tadi, anaerobik contact proses ya, anaerobik contact proses ya, anaerobik contact proses ACP ini influen ataupun konsentrasi COD ataupun konsentrasi BOD yang masuk ke dalam unit pengolahan, yaitu unit pengolahan ACP tadi, itu bisa 1.500 sampai 5.000 ppm atau miligram per liter. Nah, diperlukan waktu HRT-nya, waktu tinggalnya di situ 2 sampai 10 jam. Kemudian organic loading-nya atau beban organik
kilogram COD yang diumpankan per meter kubik per hari adalah antara 0,3 sampai 0,15 kilogram per hari. Penyisihan COD-nya antara 75 sampai 90%. Kalau USB, kita lihat USB bisa 5.000 sampai 15.000 input yang masuk ke dalam reaktor itu ya, ke dalam unit pengolahannya. Diperlukan cuma 4 sampai 12 jam. Nah, kemudian organic loadingnya yang boleh kita masukkan 0,2 antara 0,2 sampai 0,75 ya, besar ya. Nah, kemudian removal COD-nya atau penyisian COD-nya bisa sampai 75 sampai 85% COD yang ada terurai menjadi tadi TH4 dan CO2 ya di akhir reaksinya. Kemudian ada anaerobic filter ya. Ada nebulous bed ini yang terfluidisasi yang disemburkan ke atas ini lebih besar lagi, bisa 10.000 sampai 20.000 dengan waktu tinggal 5 sampai 10 jam. Beban organik yang dapat diumpankan 0,3 sampai 0,6 kilogram COD per meter kubik per hari. Efisiensi penyisihannya adalah 75 sampai 82 ya. Tadi beban organiknya 0,6 sampai 0,3 ya, kecil dia, sampai maksimum hanya 0,3, sementara yang lain awalnya dari 0,3, 0,03 ya, 0,06. Yang paling bagus ada 0,25 ini ya, bisa bebannya, konsentrasinya besar kita inputkan. Kemudian ada yang EBR antara 5.000 sampai 10.000 ppm atau miligram per liter. Input dimasukkan sebagai bahan COD. Kemudian 5 sampai 10 hari waktu tinggalnya, 0,3 sampai 0,6 organic loadingnya. Kemudian penyisihannya bisa 80 sampai 85%. Nah, bagaimana menggambarkan penguraian itu di dalam anaerob itu? Penggambaran penguraian anaerob itu sama dengan yang ada di proses bioproses ya, melibatkan mikroorganisme. Kita lihat di situ X sama dengan theta C kali Y kali S0 dikurang S per theta kali 1 ditambah B kali theta C. Kita lihat di keterangannya X itu apa? Adalah konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme. Berapalah mikroorganisme yang tumbuh ya. Kemudian theta itu waktu detensi hidrolik HR tadi yang ada sampai 2 sampai 3 jam, ada 3 sampai 10 jam yang itulah. Kemudian theta itu ya, theta C itu umur lumpur. Umur lumpur itu disebut dengan slot X. Sebentar ya. Halo. Halo Kang. Ya. Ya. Enggak, nama ngajar dawon, Bu. Oke, naronda. Oke. Kemudian Y adalah koefisien pertumbuhan mikroorganisme ya. Kemudian ada S0, ada S. S itu substrat ya, konsentrasi substrat yang masuk influen S0, S awal, S mula-mula. Kemudian S adalah effluent substrat pembatas pertumbuhan yang ada dalam sistem. B itu koefisien kematian mikroorganisme. Selain yang tumbuh ada yang mati ya mikroorganisme itu. Itu yang tumbuh sebesar mana? B lah dikali laju kematian ya. Karton koefisien kematiannya. Kita tahu laju pertumbuhan mikroorganisme dari pelajaran bioproses
kalau laju pertumbuhan akan terhadap waktu biasanya. Laju pertumbuhan penduduk juga terhadap waktu. Laju pertumbuhan mikroba juga terhadap waktu. Dx per dt sama dengan mu kali x. Di mana mu itu kita kembali ingatan ke bioproses, mu itu adalah laju pertumbuhan mikroorganisme spesifik, ya. Laju pertumbuhan mikroorganisme spesifik. Nah, kemudian ada tadi waktu tinggal, solid retention time atau SRT, solid retention time. Waktu tinggal daripada cairan limbah yang diolah itu di dalam unit. Kalau kita tadi unitnya upload anaerobic slide blanket atau USB, di USB lah. Atau di AF ya, di EBR ya. 1 per SR waktu tinggal sama dengan U, ya, sama dengan AK kali S per KS ditambah S dikurang B. 1 per laju pertumbuhan spesifik sama dengan SRT. Jadi SRT itu sama dengan dari pertumbuhan mikroorganisme itu sama dengan 1 per SRT. Bisa kita masukkan di sini harga SRT 1 per U. Nah, syaratnya SRT itu lebih besar dari SRT minimum 1 per, lebih besar dia dari 1 per U, ya. Nah, tabel ini adalah tabel koefisien kinetika untuk penguraian penggunaan substrat dan pembentukan biomasa atau mikroba atau lumpurnya, ya. Jadi kinetika penguraian substrat itu oleh mikroba digunakannya. Nah, kemudian kompensasinya si mikroba tumbuh berkembang, ya kan? Dan pembentukan biologisnya, ya. Kalau dia substratnya asam asetat, temperatur yang diinginkan oleh mikroba pengurainya adalah 20 derajat Celcius. Konstanta penguraiannya adalah 3,6. KS-nya 2130. Kemudian yield-nya 0,04, B-nya 0,015, kemudian waktu tinggalnya 7,8. Dari masing-masing, dari mana ini? Dari mana ini? Ini adalah hasil dari penelitian berulang-ulang yang dilakukan orang, bahwa kalau asam asetat dia menggunakan suhu sekian, K-nya sekian, KS-nya sekian, D-nya sekian, ini. Nah, kalau menggunakan lumpur buangan kota, bagaimana? Kalau asam propionat segini, kalau kemudian kalau asam butirat, begini, ya, itu dari hasil penelitian. Nah, prinsip rekayasa perencanaan. Kita mau merencanakan tadi UESBK atau AFK atau EBRK, kemudian ACPK, anaerobic contact reactor K. Nah, kita lihat efisiensi pengolahannya pada HRT 4 sampai 6 jam. Kalau waktu tinggal cairan di dalam unit pengolahan itu antara 4 sampai 6 jam, COD totalnya adalah 50 sampai 70%, berarti COD total itu adalah COD yang keseluruhannya. Total itu mana yang masuk dikandung oleh yang dikandung oleh limbah ditambah
mikroorganisme yang mati tadi itu akan terhitung sebagai COD, dan mikroorganisme yang mati apabila yang hidup apabila dia bersama-sama keluar dari unit pengolahan. COD-nya, COD total per yang terfilter yang disaring sekitar 70-95%. BOD totalnya 70-90%. COD yang terfiltrat yang tersaring dibanding disaring di atas 60%. TSS-nya total suspended solid, mana itu TSS adalah MLSS-nya ya. Mixer liquid volatile suspended, mixer liquid suspended solid ditambah yang mengendap. Nah, itu total solid. Nah, produksi gas metan katanya berdasarkan hasil-hasil penelitian telah dilakukan 0,19 N itu nano ya, nanometer meter kubik per kilogram COD yang disisihkan, atau 0,16 N itu tadi bukan N, tadi apa N di atas? Nggak mungkin kalau nano. Apa tadi di atas N kita itu di dalam notasi kuliah di atas nitrogen ya. Nah, jadi produksi gas metannya tadi ada nitrogen, ada CO2 dan ada CH4. Nah, kalau nitrogen terhasil 0,19 meter kubik per kilogram COD yang disisihkan. Kalau gas metan 0,33 per kilogram COD yang disisihkan. Nah, jadi dari 0,3 kilogram COD per kilogram COD yang disisihkan ada 56-63% gas metan itu keluar bersama limbah terolah bersama efluen. Nah, konversi TSS. Ada tadi total suspended solid, keseluruhan solid yang ada di dalam yang tersuspensi, total suspended solid yang ada di dalam cairan, baik itu yang berasal dari limbah ataupun ikut mikroorganismenya sendiri. 40% TSS berada dalam bentuk lumpur. 25% TSS terkonversi menjadi gas metan. 30% TSS keluar reaktor bersama air terolah atau efluen atau buangannya ya yang mau dibuang ke lingkungan. Nah, produksi lumpur umumnya 0,1 kg COD per kilogram COD masuk. Akan terhasil lumpur sebesar 1 kg apabila dimasukkan 1 kg, akan terhasil lumpur 0,1 kg apabila inputnya 1 kg COD. Nilai maksimum yang diperoleh antara 0,25 kg COD per kilogram COD input masuk ya, antara 0,25. Nah, kemudian 0,4 sampai 0,6 kg TSS per kilogram TSS in. Jadi ada 0,4 atau 0, sampai dengan 0,6 kg TSS setiap kilogram 1 kg TSS yang diinputkan. Konsentrasi lumpur dalam reaktor. Konsentrasi lumpur itu MLSS. 31 sampai 37,5 kg ada lumpur yang terdiri dari mikroorganismenya dan senyawa-senyawa bawaan dari limbah tersebut per meter kubiknya. Yang VSS 9,4 sampai 12,5 yang bentuk volatil yang bisa teruapkan ya.
apabila dilaksanakan uji gravimetri. Ini sudah kan. Umur lumpur slat X 35 sampai 100 hari pada saat reaktor sudah penuh lumpur. Kalau sudah sampai 100 hari terlalu lama ya. Kalau sudah penuh lumpur harus dikuras karena dia nggak efisien lagi lah penguraiannya ya kan. Karakteristik lumpurnya, kandungan abunya bisa 55 sampai 56%. Spesifik metanogenetic activity-nya 0,1 kg per kilogram PSS per hari. Stabilitasnya 20 sampai 50 liter CH4 per kilogram lumpur. Apabila lumpurnya kita abukan, kita laksanakan analisa gravimetri dapat 1 kilogram, bisa 20 sampai 50 liter gasnya ya. Kalau yang dicoba Pak Irfan hari itu di dalam lab ekologi sebelum pindah ke dekat lab OTK itu lab ekologinya dulu di LPPM sana. Itu 23 mg gas per kilogram COD terurai ya. Karakteristik pengeringan maksudnya lumpurnya ya. Lumpurnya kan setelah dibuang banyak kemudian harus dikeringkan. Itu nanti kita bicarakan di pengolahan lumpur. Nah, konsentrasi lumpur dalam slat bed. Konsentrasi lumpur dalam slat bed. Slat bed itu adalah apa lapisannya, lapisan kayak apa disebut slat bed ya, tempat apa medianya lah ya, seperti tempat tidur ya, lumpurnya situ mendatar. Dapat mencapai 100 kg TSS per meter kubik pada bagian reaktor. Pada jenis air limbah domestik yang diolah, apabila yang diolah itu limbah domestik. Nah, limbah domestik ini sebenarnya cenderung sangat kecil harga COD-nya. Nah, makanya jarang diolah secara anaerob. Dia bisa diolah secara aerob. Kalau yang besar COD-nya tidak bisa dilakukan pengolahan atau tidak efisien secara aerob. Secara aerob, yang efisien secara anaerob. Kemudian faktor desain lain, minimum HRT rata-ratanya 4 jam. Kemudian ketinggiannya 4 meter, titik inletnya 1/4 meter apabila reaktor penuh. Faktor desain lainnya, tekanan inlet air limbah yang masuk itu 50 cm Hg misalnya. Kecepatan ke atas pada saat bukan rata-rata harian 4 meter per jam. Kan tadi dari bawah dimasukkan ke atas selama 2 sampai 4 jam. Selama 2 sampai 4 jam. Material untuk konstruksinya misalnya stainless steel, karena tadi kenapa enggak yang lain, karena tadi bersifat asam ya, karena dia menghasilkan dalam proses hidrolisis dan pembentukan asam atau asterogenesis itu ada pembentukan asam ya, sehingga pH-nya bisa turun. Makanya perlu stainless steel atau plastik, atau kalau dari betonnya harus tahan asam. Dan digunakan bahan anti karat supaya tidak
terjadi korosi. Jenis reaktor anaerobik itu tadi sudah dijelaskan juga, ada suspended growth, tipe pertumbuhan mikrobanya di dalamnya, alatnya complex mixer suspended growth, ada anaerobic contact process, kemudian ada anaerobic sequencing bed reactor atau ASBR. Kemudian ada yang anaerobic selat blanket yang membentuk selimut ya, selatnya lumpurnya, mikrobanya membentuk blanket. Uplow anaerobic selat blanket USB. Kemudian ada juga anaerobic bubble reactor ABR. Ada anaerobic migrating blanket reaktor atau AMBR. Kemudian ada yang attach grow, ada uplow packet bed reactor, ada anaerobic expanded bed reactor, ada anaerobic fluidized bed reactor yang terfluidisasi ke atas ya, limbahnya. Nah, kita mau apa ini adalah yang USB. Low anaerobic slug blanket, kita lihat seperti apa dia. Prinsip umumnya aliran dalam reaktor tadi pertama-tama yang kita tunjukkan itu adalah USB, yaitu aliran dalam reaktornya dari bawah vertikal ke atas, makanya disebut upload. Selat untuk mendegradasi bahan organik dalam air buangan berada di bawah tadi ya, di bawah. Kemudian influen dari dasar reaktor, kemudian mengalir ke atas secara upload, kemudian ada dilengkapi dengan separator gas, kemudian gas ditampung dalam tempat penampungan gelas. Selat kembali ke zona selat blanket, air limbah dipompa keluar yang terolah ya. Tadi gambar yang dibelah kan nampak tadi yang pertama kali ditunjukkan ya. Ada reaktor yang dibelah tadi kan, mesti ini. Nah. Ini yang sebutnya itu ya. Kalau ini ada ini di laboratorium, ada yang menggunakan alat, dulu kita desain alatnya, penelitian anak bimbingan saya kalau masih nggak disingkirkan orang itu dulu di lab OTK ya, masih ada nggak alat itu? Upload anaerobic slug blanket yang mengolah limbah tahu kalau nggak salah itu. Atau ada juga di lab Pak Turmudi di atas yang mengolah limbah tahu. Yang itu hybrid ya, hybrid artinya yang hybrid itu upload anaerobic hybrid slug blanket itu dia ada yang tersuspensi dan kemudian ada yang tumbuh di atas media, yang ada yang attached dan ada yang suspended growth di dalam satu reaktor itu. Nah ternyata setelah dibandingkan dia yang apa namanya yang hanya yang satu jenis suspended growth aja atau attached growth aja, ternyata kalau disatukan di dalam satu reaktor suspended dan attached growth lebih kinerjanya lebih bagus yang hybrid itu ya, yang hybrid yang digabung. Panas sekali.
Jadi aliran dalam reaktor sama dengan aliran vertikal ke atas, kemudian selat atau lumpur atau mikrobanya mendegradasi bahan organik dalam air buangan berada di dasar reaktor. Nah, kemudian akan mengalir ke atas, alirannya akan ke atas dan akan terpisah gasnya karena ada separator gas melengkapi di alatnya. Nah, keuntungannya tadi beban loadingnya tinggi, bisa organik loadingnya yang kita masukkan dalam bentuk COD-nya tadi tinggi ya. 0,3 sampai 0,6 kilogram COD per per meter kubik ya. Nah, sementara yang lain ada 0,03 dan 0,05 kalau alat yang lain. Kemudian waktu detensi lebih rendah untuk skala anaerobik. Tadi ada 3 sampai berapa hari gitu. Kemudian tadi kalau kamu lihat Ibu lupa lah entah berapa hari tadi. Kemudian yang ada di tabel ya, tidak perlu suplai oksigen ya, jelas karena dia anaerob. Berarti kalau tidak perlu suplai oksigen kenapa jadi hemat? Ialah karena kalau dia perlu suplai oksigen, kita akan menambah oksigen melalui aerator. Aerator itu digerakkan oleh motor. Motor itu menggunakan energi. Energi itu dibeli, ya kan? Energi itu dibeli, kan? Iya. Kemudian selain daripada merimove tadi senyawa-senyawa organik dalam bentuk karbohidrat, lemak, protein, juga dia bisa merimove atau menyisihkan fosfat dan juga bisa menyisihkan nitrat. Nah, ya. Itu kalau dia karena reaksi penguraian fosfat dan nitrat itu berlangsung pada anaerob atau berlangsung pada keadaan anoksik. Nah, ini tadi gambar yang tadi juga lah ini ya. Kalau digambarkannya kalau menggambar teknik namanya apa ini? Pandangan tanpa atas ya? Tanpa atas. Kalau yang tadi tanpa 3 dimensi ya. Ini tanpa atasnya. Kalau dilihat dari atasnya. Nah, kemudian kalau di dalam unit pengolahan, sebenarnya kan di dalam pengolahan limbah cair secara biologi itu ada di sini. Jadi kalau keseluruhannya ya harus ada ini ya. Di sini ada pengolahan secara fisika dulu ya. Nah, keluarkan lumpur yang tidak organik dulu. Nah, kemudian effluentnya masuk ke dalam kolam. Nah, beban volumetrik COD yang diizinkan untuk penyisihan COD menggunakan upload anaerobic sludge blanket dengan efisiensi penyisihan COD 85 sampai 90% seperti pada tabel. Kalau inletnya 1000 sampai 2000, fraksi COD partikulatnya boleh dari ini sampai ini ya, nggak tentu sama ya setiap waktu. Nah, kemudian selat yang berbentuk flokulan segini, yang berbentuk granular segini. Kemudian penyisihan daripada granular selat removal TSS-nya rendah. Kalau 9.000 sampai 18.000 ini.
beban volumetriknya, ya, beban volumetrik, ya, beban organik volumetrik atau organic loadingnya yang diumpankan, yang diukur sebagai chemical oxygen demand atau COD sebesar untuk remove atau menyisihkan yang kita inginkan sampai 85 sampai 9 dari 85 sampai 90%. Konsentrasi rata-rata selatnya, konsentrasi rata-rata lumpurnya 25 mg per liter. Nah, kemudian kalau kita lihat suhunya di sini, ini apa namanya volumetric loadingnya dalam kilogram COD per meter kubik per hari, range-nya ada di 2 sampai 4, umumnya 3. Kalau dia yang wastewater-nya itu ada volatil fatty acid. Kalau tidak ada volatil fatty acid, kriterianya ini. Range-nya 2 sampai 3, tipikalnya 2. Cara membaca ini lah ya. Suhunya 20. Kalau dia ada PFA volatil fatty acid itu tipikalnya 5, range-nya 4 sampai 6. Kalau tidak ada PFA-nya tipikalnya 3, 2 sampai 4 gitu. Dan seterusnya ya. Nah, beban volumetrik itu adalah waktu tinggal atau HRT atau hydraulic retention time. Nah, kadang-kadang buku membuat apa namanya seperti ini simbolnya. Tau ya, ada theta ya, ada tau ya. Dipakai untuk pengolahan air buangan domestik pada kedalaman reaktor USB 4 meter. Ini apa namanya? Kalau katanya suhunya 16 dari sumber si Letting and Huishop ini diambil ada suhu pada suhu 16 sampai 19 derajat Celcius. Waktu tinggal rata-ratanya 10 sampai 4 jam. Kemudian waktu tinggal maksimumnya 7 sampai 9. Itu baca tabelnya. Dan seterusnya. Upflow velocity reaktor yang upflow itu tadi aliran ke atasnya. Jenis air buangannya keseluruhannya hampir 100% terlarut, solubel, larut. Upflow velocity kecepatannya dalam meter per jam 1 sampai 3 meter per jam kecepatan mengalir ke atas, tipikalnya 1,5. Tinggi reaktornya 6 sampai 10, tipikalnya 8. Kalau COD-nya sebagian yang terlarut dan ada mungkin yang tersuspensi, makin kecil lah ya dia range-nya. 1 sampai 1,25 range kecepatan mengalir ke atasnya apabila dia dioperasikan. Kemudian tipikalnya 1, tinggi reaktornya 3 sampai 7, tipikalnya 6. Kalau dia menggunakan air domestik 0,8 sampai 1. Tipikal daripada upflow velocity-nya kecepatan pengalirannya 0,7. Tinggi reaktornya 3 sampai 5 ya, tipikalnya 5. Volume reaktor sama dengan laju alir dibagi alas, itu jelas nggak ada situ yang harus dijelaskan ya. PN sama dengan Q kali S0 per organic loading. Kalau PN itu volume reaktor nominal, artinya volume efektif
liquid cairan limbahnya. Tadi Q per A tadi adalah volume reaktornya. Volume reaktor sama dengan volume cairan? Tidak. Karena kalau sama dengan volume cairan ya 1 ember cairan mau kamu olah di di wadah 1 ember itu tumpah ya. Harus ada safety kira-kira 25% kosong. Jadi makanya tadi dibedakannya. Kalau volume reaktor Q per A. Kalau volume cairan debit yang masuk dikali konsentrasi substrat yang masuk dibagi dengan organic loading rate, kecepatan pengaliran masuk. Jadi PL itu volume reaktor total liquid dalam meter kubik sama dengan volume reaktor nominal, yaitu volume daripada cairan di dalam reaktor itu dibagi dengan faktor efektif tanpa satuan. Jadi itu sebagai safety-nya ya, faktor efektifnya. Misalnya 0,25 misalnya, berarti volume reaktornya sama dengan 1,25 kali volume cairannya. Tingginya adalah volume cairan dibagi dengan luas penampang permukaan daripada reaktor. Nah, kemudian namanya mendesain ya, ada petunjuk ukuran luas atau area yang dilayani oleh seluruh pipa inlet, selat tipenya, drainasi polopulen selat lebih besar dari 40 kg TSS per meter kubik, maka organic loadingnya sebagai COD dalam kilogram per meter kubik hari lebih kecil dari 1. Kemudian luas area daripada inlet, area per pit inletnya 0,5 sampai 1 meter. Kemudian begitu juga untuk medium polopulen selat atau granular, jenisnya granular selat ya. Ini apalah desain dari rectangular inlet box ya, reaktor yang lain. Nah, kita cuman satu yang kita akan jelaskan, hanya 1 unit karena unitnya banyak ya. Tadi yang anaerob, yang anaerob itu banyak, ada yang suspended growth, ada yang attached growth. Yang suspended growth banyak unitnya juga, jenis-jenisnya. Yang attached growth juga banyak. Jadi kita ambil 1 UASB ya. Upload anaerobic selat blanket ya sudah ya. Seperti yang pada pelajaran yang aerob, pengolahan aerob kan cuma 1 kita ambil, yaitu aktivitas selat. Yang anaerob adalah upload anaerobic selat blanket, UASB. Yang lainnya sebagai tambahan bagi kamu, bisa kamu pelajari ya. Nah, karena kita kan SKS-nya itu adalah 3 ya, 3 SKS, dan pertemuannya hanya 4 untuk limbah cair. Setelah itu apalagi masalahnya di limbah cair industri, kalau masuk dari instalasi pengolahan limbah, keluar dari pengolahan limbah cair industri ada masalah nggak? Ada. Yang belum terselesaikan. Kalau misalnya cairan terolahnya sudah memenuhi syarat, ada lumpur atau selat yang dibuang dari clarifier, tempat pengendapan tadi, itu yang mau diselesaikan. Nah, namanya aja selat atau lumpur itu konsistensinya kadang-kadang rendah, hanya 0,25% lumpurnya. Nah, mau diapain sebanyak itu? Dibuang ke lingkungan? Tidak memenuhi. Harus diolah. Pertama, tujuan pengolahannya untuk memudahkan
treatment berikutnya tentunya dikurangi kadar airnya, ada dewatering ya, dikurangkan kadar air. Kadang ada di settling dulu, diendapkan, didiamkan, diendapkan, dijemur. Baru setelah itu mau diapain boleh direncanakan pengolahan. Jadi kalau jangan dianggap kalau suatu treatment sudah dijalankan selesai tugas, tidak, ada lumpur ya. Ada lumpur yang terdiri dari mikroba. Kalau mikrobanya bisa dimanfaatkan untuk pupuk, bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kontur tanah, karakteristik tanah, bisa diaplikasikan di lahan. Kalau sesuai dengan COD yang ada di baku mutu. Kalau tidak harus diturunkan. Kalau enggak bisa dijadikan pupuk cair karena tadi konsistensinya kan sedikit, ya lumpurnya itu air lebih banyak. Nah, bisa diinjeksikan dengan unsur hara yang diperlukan ke tanaman yang lain. Nah, kalau terintegrasi sistem pengolahan yang ada itu, ada pengolahan limbah padat misalnya, organik juga bisa dibuat untuk nyiram ya, untuk mengkondisikan kandungan air, moisture content daripada pengomposan misalnya yang dibuat. Di sampingnya ada pengomposan, bisa lumpurnya itu dibuat sebagai sumber mikroba dan sumber media pertumbuhan mikroba dan untuk mengatur kandungan air ya, kandungan airnya. Oke, demikian yang kelas lain pun sampai segini yang kami pelajari. Nanti seperti yang saya sampaikan sama kelas lain, tolong kalian diskusi hari apa yang bisa untuk review mata kuliah ini sebelum kita pengukuran CP. Karena reviewnya yang diperlukan, Ibu akan gabungkan kalian dalam satu kali masuk, tetapi tetap di absen pada jadwal yang telah ditentukan dari jurusan yang di e-learning ya. Tetap Anda ini, walaupun kita pindah-pindah karena Ibu malas memindah-mindah, mengedit session daripada pertemuan di e-learning itu, nanti rusak, nggak bisa diisi lah absennya segala macam. Jadi ikuti aja jadwal yang ada di situ, walaupun kita pindah jam ya. Oke, mengerti semua maksudnya? Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akan stop share-nya. Kemudian silakan ambil screenshot sebagai cadangan absen. Sudah, Bu. Udah, Moses? Oke, Sudah, nanti Bu. Akan Ibu kirim materinya di grup. Nah, materi untuk yang bacalah MKPNED. Nanti kamu waktu merancang utilitas pengolahan limbah semuanya MKPNED. MKPNED itu pun kalau kalian nggak tahu macam mana ya. Nah, biasanya gitu dibuat temannya dari dan tangan skripsinya atau tugas perancangan pabriknya dibuatnya di situ literatur mengambil dia itu MKPNED, datang kita buat juga MKPNED. Kalau ibu selalu tanyanya mana seperti apa MKPNED pada halaman berapa, karena ibu punya itu buku itu kan, biological wastewater treatment punya.
Nah, industrial wastewater treatment harus itu bisa di-download dari free di internet oleh mahasiswa. Bagaimana caranya? Kalian sudah tahu ya, sudah tahu cara mahasiswa mengambil informasi. Karena untuk keperluan mahasiswa mungkin bisa, kalau saya tidak boleh, karena saya itu harus membeli ya, harus saya membeli. Oke, Ibu akan lab. Nah, sudah ada bicara nggak dengan kelas lain? Hari apa mau dibuat? Izin Bu, belum Bu. Mungkin setelah Tolonglah pertemuan segera, ini ya. Bu. Baik Bu. Oke, tolong segera. Kalau boleh sebelum Lebaran, reviewnya nanti setelah Lebaran kita sudah tinggal pengukuran CP,